Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Tidak lupa untuk mengawali presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca lafal basmalah bersama-sama untuk memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai moderator dan pemimpin presentasi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok pertama atau kelompok 1 yang berjudul Pemurnian dan Pembaharuan di Dunia Muslim. Lalu kelompok 1 yang beranggotakan yaitu Danar Dirgowidagdo yaitu NIM 280, Sofi Asifi Hartini NIM 01, Miftah Nurfaisi NIM 03. Di materi kali ini ada 4 pokok pembahasan, diantaranya yaitu kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang, sebab-sebab kemunduran peradaban Islam, perlunya pemurnian dan pembaharuan, tokoh-tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Poin pertama, kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Poin A, dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah adalah keturunan Umayyah bin Abdul Syams, salah satu suku Quraisy dalam sejarah Islam. Bani Umayyah mendirikan dalam 2 periode, Damaskus dan Cordoba. Dinasti Umayyah dimulai dengan naiknya Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 661 Masehi. Bani Umayyah berhasil mengokohkan kekhalifahan di Damaskus selama 90 tahun atau 661 sampai 750. Di penyebutan dinasti pada kekhalifahan Bani Umayyah karena Muawiyah mengubah sistem suksesi kepemimpinan dari yang bersifat demokratis dengan cara pemilihan kepada yang bersifat keturunan. Kemajuan yang berbagai bidang mulai diraih kekhalifahan Islam, diantaranya adalah yang pertama, bidang ekspansi wilayah, bidang bahasa dan sastra Arab, bidang pembangunan fisik, sarana prasarana, penunjang kebudayaan dan pemerintahan seperti masjid-masjid, istana, dan peristirahatan. Ada pula penyebab runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Yang pertama adalah mendapat perlawanan dari kaum Quraisy. Yang kedua, mendapat pertentangan pula dari Tahlal dan Subair dari Mekah. Dan yang ketiga, pertentangan dari golongan Syiah. Yang keempat, pertentangan dari tradisional antar suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Persaingan antara kalangan anggota dinasti Bani Umayyah. Yang keenam, kehidupan mewah yang sehingga membuat anak-anak khalifah kurang sanggup memikul beban berat. Munculnya khalifah Bani Hasyim, satu cabang dari Quraisy, bekerja sama dengan kaum Syiah untuk melakukan serangan kepada Bani Umayyah. Yang selanjutnya, poin B, dinasti Abbasiyah, yaitu 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah yang menguasai daulah negara pada masa klasik dan pertengahan Islam. Pada masa pemerintahan Abbasiyah pada zaman keislaman daulah ini disebut Abbasiyah karena pendirian adalah keturunan Abbas atau paman Nabi SAW, yakni Abu Abbas As-Saffah
Walaupun Abu Abbas adalah pendiri daulah ini, pemerintahnya sangat singkat sekali, yaitu 750 sampai 754. Bina daulah yang ini sebenarnya adalah Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua. Dua khalifah ini peletak dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah. Aktivitas pemikiran Islam pada masa dinasti Abbasiyah mencapai kemajuan peradaban pada masa 7 khalifah, yaitu Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi, yaitu Al-Hadi 775 sampai 786 Masehi, Al-Harun Al-Rasyid 786 sampai 809 Masehi, Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi, Al-Mu'tasim 833 sampai 842 Masehi, Al-Waqid 842 sampai 887 Masehi, dan Al-Mutaqail 847 sampai 861 Masehi. Popularitas dinasti ini mencapai puncaknya pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan oleh Ar-Rasyid untuk membiayai gerakan intelektual berupa penerjemah, penelitian, penulisan, lembaga, pendirian, pendidikan, dan perpustakaan. Al-Ma'mun, pengganti Harun ar-Rasyid, adalah khalifah yang sangat mencintai ilmu filsafat. Pada masanya gerakan intelektual sangat berkembang pesat sekali. Penerjemah buku-buku asing digalakkan untuk menerjemahkan buku-buku Yunani. Ia mengaji para penerjemah dari penganut agama lain yang ahli sekali. Dia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karyanya besarnya adalah membangun Bait al-Hikmah atau Al-Maktabah Al-Sultani. Ahmad Saifi Ma'rif dalam Muhammad Abdul Karim 2009 pula pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dan perpustakaan yang besar berkaitan. Al-Hikmah ini merupakan salah satu warisan bangsa Persia yang tetap terpelihara. Selama pemerintahan dinasti Sasaniyah, kerajaan Persia, Bait al-Hikmah dipandang sebagai arsip negara Al-Akbar Velayati 2010-83. Pada masa Al-Ma'mun, Baghdad mulai menjadi pusat perbudayaan dan mulai berpengetahuan di dunia. Yang C, dinasti Fatimiyah, Syahruddin Al-Friasa, kejayaan Islam, The Golden Age of Islam, ditandai dengan penyebaran agama Islam hingga benua Eropa. Pada masa itu berdiri sejumlah pemerintahan kekhalifahan Islamiyah seperti dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Turki Utsmaniyah, dan Ayyubiyah. Selain penyebaran agama, kemajuan Islamiyah ditandai dengan kegemilangan peradaban Islam. Banyak banget tokoh muslim yang muncul sebagai cendekiawan dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dunia peradaban hingga saat ini. Namun, setelah peradaban kekuasaan dan kepemimpinan yang kurang fokus akibat pemerintahannya, Islam dikalahkan. Salah satunya adalah dinasti Fatimiyah. Imperium Islamiyah yang didirikan oleh Abidiyah Al-Mahdi ini hanya mampu mempertahankan selama kurang dari 2,5 abad. Abidiyah Al-Mahdi adalah pengikut sekte Syiah Asliyah, dinamakan sekte Ismailiyah karena sepeninggal Ja'far Asy-Syidik, anggota sekte Asia Islamiyah berselisih pendapat mengenai sosok pengganti Imam Ja'far Asy-Syidik dan Ismail selaku
putra Ja'far yang sedianya akan dijadikan pengganti telah meninggal terlebih dahulu. Di saat yang sama, mayoritas mengikuti Islamiyah menolak menunjukkan Muhammad yang merupakan putra Ismail. Padahal menurut mereka melihat terdapat sosok Musa al-Hicks al-Qasim yang dinilai lebih pantas memegang tampuk kepemimpinan spiritual, maka di saat itulah Abdillah Muhadi mengambil kepemimpinan spiritual langsung dari jalur Ali melalui Ismail. Bersama keluarga dan para pengikutnya, Islamiyah menyebar di wilayah Salamiyah disebut pusat kaum Islamiyah di Syuriah. Maka pada tahun 297 Hijriah, tahun 909 Masehi, ia dilantik menjadi khalifah. Pada masa kepemimpinannya, dinasti Fatimiyah berpusat di Maroko dan ibu kotanya Mansyuriyah. Dinasti Fatimiyah menjalankan roda pemerintahan di Maroko selama 24 tahun. Di 24 tahun oleh 4 orang khalifah termasuk Abdillah al-Mahdi. 3 orang khalifah yang pemerintahannya di Maroko adalah Al-Qaim, Al-Mansur, dan Al-Haisis. Maka sejak itulah dinasti Fatimiyah menjadi salah satu pusat pemerintahan Islam yang disegani. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danadir Bowitekto akan melanjutkan pembahasan kita kali ini, yaitu sebab-sebab kemunduran peradaban Islam. Peradaban Islam di dunia mengalami kemunduran tidak terlepas dari dinasti Islam yang membawa kemajuan peradaban Islam ini. Hal ini ditandai dengan terpecah belahnya kekuasaan dan kerajaan Islam pada abad ke-12 hingga abad ke-18. Lalu, penyebab kemunduran itu antara lain, yang pertama, faktor ekologi dan alami. Dalam sejarah yang telah terukir pada masanya, sebagian besar kerajaan Islam pada waktu itu berada di daerah geografis yang tidak menguntungkan sebuah negara karena memiliki kondisi tanah yang tandus, yang tidak cocok untuk bercocok tanam, sehingga rentan dengan berbagai serangan dari luar, seperti pada tahun 1347 hingga 1349 di Mesir, Syria, dan Irak pernah mengalami suatu wabah penyakit yang mematikan. Hal ini mengakibatkan banyak penduduk yang memilih untuk bermigrasi ke tempat yang lebih baik. Lalu penyebab yang kedua yaitu kemunduran daulah Islam. Daulah Islam ini sendiri yaitu yang besar adalah seperti Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah di Eropa, Daulah Fatimiyah di Mesir. Daulah Islam dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang cukup signifikan. Daulah Islam merupakan salah satu media yang strategis untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru dunia. Selain itu, Daulah Islam tersebut ikut mendorong peradaban Islam dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, pembangunan, dan seni. Namun, adanya kemajuan pastinya adanya kemunduran. Mundurnya daulah Islam tersebut berpengaruh pada menurunnya peradaban Islam yang secara drastis, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian penyebab ketiga yaitu terjadinya krisis ekonomi. Masa di mana masyarakat muslim tengah giat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka sangat fokus pada hal itu dan mengabaikan kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan penduduk dan kebutuhan dalam hidup terus mengalami perkembangan. Akibatnya terjadilah krisis ekonomi sebagai permasalahan yang baru. Lalu penyebab yang keempat yaitu cara pandang Muslim yang sempit. Umat Muslim yang memiliki ketaatan yang amat sangat
cenderung menutup sebelah mata pada perkembangan ilmu dari berbagai belahan dunia. Sebagian mereka yang sebenarnya memiliki potensi intelektualnya lebih mempertahankan pemikiran yang lampau daripada membuka diri untuk pembaharuan. Hal ini berbanding terbalik dengan bangsa Eropa yang lebih terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat menciptakan berbagai inovasi baru di dunia. Memang, tidak semua ilmu pengetahuan itu bersifat positif, terkadang ada yang negatif pula. Namun, sebagai umat muslim, yang baik harusnya bisa memilih mana yang baik untuk dipelajari dan mana yang buruk untuk ditinggalkan. Lalu selanjutnya yaitu penyebab ke-5, terjadinya krisis sosial dan politik. Krisis sosial dan politik ini terjadi berawal dari rapuhnya penghayatan ajaran Islam, terutama di kalangan para pemerintah. Bagi mereka, ajaran Islam hanya sekedar diamalkan dari segi formalitas semata, bukan lagi dihayati dan diamalkan sampai pada hakikat dan ruhnya. Pada masa itu, ajaran Islam dapat diibaratkan sebagai pakaian, atau dapat dikatakan pada masa sekarang yaitu Islam KTP, dimana kalau dikehendaki baru dikenakan, akan tetapi kalau tidak diperlukannya bisa digantungkan. Akibatnya, para pengendali pemerintah memarginalisasikan agama dalam kehidupannya, yang mengakibatkan munculnya penyakit rohani yang menjijikan. Penyebab ke-6, terjadinya krisis keagamaan. Krisis ini berpangkal dari suatu pendirian sementara ulama jumud, dalam arti lain konservatif, yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kehidupan Islam, cukup mengikuti pendapat dari imam mazhab. Dengan adanya pendirian tersebut mengakibatkan lahirnya sikap memutlakan semua pendapat imam-imam mujtahid. Padahal pada hakikatnya imam-imam tersebut masih tetap manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan. Padahal kondisi dunia Islam yang dipenuhi ulama-ulama yang tidak berkualitas membuat tertutup dan pudarnya nur Islam yang ada di abad-abad sebelumnya, di mana merupakan kekuatan yang mampu menyinai akal pikiran umat manusia dengan terang benderang. Selanjutnya, penyebab ke-7 yaitu terjadinya krisis pendidikan dan ilmu pengetahuan. Krisis ini merupakan hasil dari konflik-konflik yang terjadi pada masa peradaban Islam itu, seperti perang salib yang membawa kaum Nasrani Spanyol dan serangan tentara Mongol yang berperangai barbar dan sama sekali belum dapat menghargai betapa tingginya nilai ilmu pengetahuan. Pusat-pusat ilmu pengetahuan Islam pada waktu diserang oleh mereka mengalami kerusakan yang parah. Mereka memporak-porandakan apa yang ada di dalam lembaga-lembaga pendidikan, bahkan dibakar sampai punah tak berbekas. Akibatnya, dunia pendidikan Islam tidak mampu mendapatkan ruang gerak yang memadai dan mempercepat kemunduran peradaban Islam. Topik selanjutnya yaitu perlunya pemurnian dan pembaharuan. Ketika peradaban Islam mengalami kemunduran, bangsa Barat justru sebaliknya. Mereka mengalami kemajuan yang begitu pesat. Mereka melakukan berbagai usaha pembaruan di berbagai lini bidang kehidupan. Mereka mengadopsinya dari ilmu pengetahuan yang didapatkan dari bangsa lain, seperti bangsa Cina, Arab, Yunani, dan Romawi. Namun, dalam usaha pembaruan ala Barat, usaha pembaruan malah menjadi usaha pendangkalan dan pemusnahan ajaran Islam. Sedangkan pembaruan yang dimaksud oleh Islam adalah kembali kepada ajaran Islam yang murni dengan tetap menjaga esensi dan karakteristik ajaran Islam.
Pada periode modern, sejak 1800 Masehi dan seterusnya, adalah zaman kebangkitan bagi umat manusia. Ketika itu, umat Islam disadarkan pasca Mesir jatuh ke tangan bangsa Barat oleh Napoleon Bonaparte yang mengagetkannya dan sekaligus mengingatkan umat Islam bahwa ada peradaban yang lebih maju di barat sana dan merupakan ancaman bagi Islam, sehingga menimbulkan keharusan bagi raja-raja Islam dan pemuka-pemuka Islam itu untuk melakukan pembaruan dalam Islam. Namun, kenyataannya, selain radiasi modernisasi yang kuat dari luar, kekerobosan di dalam Islam juga sendiri menjadi penyebab gerakan-gerakan perlunya pemurnian dan pembaruan dalam Islam. Namun, dalam perjalanannya di dalam Islam terjadi perbedaan pandangan tentang bagaimana menyikapi dan menindaklanjuti pembaruan dan atau modernisasi dalam Islam. Dengan waktu yang begitu lama, muncullah istilah kaum modernis dan kaum tradisionalis. Basis Islam tradisional dan legitimasi masyarakat kaum muslim perlahan-lahan berubah sejalan dengan makin disekulernya ideologi, hukum, dan lembaga-lembaga negara. Secara kasat mata menjadi dua sudut pandang yang berbeda. Lambat laun terlihat adanya benang merah yang bisa ditarik, yaitu yang dimaksud dengan pembaruan dalam Islam bukan mengubah Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi justru kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber ajaran Islam yang utama, dengan pengamalan-pengamalan yang murni tanpa terkontaminasi paham-paham yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri. Terima kasih dari saya. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang tokoh-tokoh pembaru dalam dunia Islam. Yang pertama yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab lahir di Uyainah, Najd, Arab Saudi. Setelah menyelesaikan pelajarannya di Madinah, ia merantau ke Basrah dan tinggal di kota ini selama 4 tahun. Selanjutnya ia pindah ke Baghdad dan di sini ia menikah dengan seorang wanita kaya. 5 tahun kemudian setelah istrinya meninggal dunia, ia pindah ke Kurdistan. Selanjutnya ke Hamdan dan Isfahan. Di kota Isfahan ia mempelajari filsafat dan tasawuf. Setelah bertahun-tahun ia merantau ke tempat kelahirannya di Najd. Pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab yang mempunyai pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaruan di abad 19 antara lain seperti berikut. Hanya Al-Quran dan hadis lah yang merupakan sumber asli dan ajaran-ajaran agama Islam. Pendapat ulama bukan merupakan sumber. Yang B. Taklid kepada ulama tidak dibenarkan. C. Pintu ijtihad terbuka tidak tertutup. Kemudian tokoh kedua yaitu Syekh Waliyuh dilahirkan di Delhi pada tanggal 21 Februari 1703. Ia mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, Syekh Abdul Rahim, seorang sufi dan ulama yang mempunyai madrasah itu. Selanjutnya, ia pergi naik haji dan menetap selama 1 tahun di Hejaz. Ia sempat belajar dengan para ulama yang ada di Mekah dan di Madinah. Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan pekerjaan lama sebagai guru. Di samping itu, ia gemar menulis buku dan banyak meninggalkan karya-karyanya. Di antaranya Hujjatul Balighah dan Fuyun Al-Haramain. Di zaman Syekh Waliyah, penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing masih dianggap terlarang. Tetapi ia melihat bahwa orang India membaca Al-Quran dengan tidak mengerti artinya. Menurut Syekh Waliyah, pembacaan tanpa pengertian
tak besar faedahnya untuk kehidupan duniawi. Mereka ia memandang perlu Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh orang awam. Bahasa yang dipilihnya ialah bahasa Persia, bahasa yang banyak dipakai oleh kalangan pelajar Islam India ketika itu. Penerjemahannya dapat disempurnakan pada tahun 1758. Pada mulanya penerjemahan Al-Quran banyak mendapat pertentangan, tetapi lambat laun bisa diterima oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali lahir di Kavala, Yunani 1765 Masehi. Ia adalah keturunan Turki dan meninggal di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Sebagaimana raja-raja Islam lainnya, Muhammad Ali juga mementingkan soal yang bersangkutan dengan militer. Ia yakin bahwa kekuasaan hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer dan ekonomi. Kedua hal tersebut menghendaki ilmu-ilmu modern yang telah dikenal dengan orang Eropa. Ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang sangat inovatif pada zamannya antara lain bahwa mendirikan sekolah-sekolah modern, memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum. Sekolah-sekolah inilah kemudian yang dikenal sebagai sekolah modern di Mesir, khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Yang keempat adalah Al-Tahtawi, Rifai Badawi Rafi Al-Tahtawi, demikian nama lengkapnya. Lahir pada tahun 1801 Masehi di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873 Masehi. Ketika umur 16 tahun, ia pergi ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Setelah 5 tahun menuntut ilmu, ia selesai studinya di Al-Azhar pada tahun 1822 Masehi. Beberapa pemikiran Al-Tahtawi tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Ajaran Islam bukan mementingkan soal akhirat, tetapi juga hidup di dunia. Kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi oleh syariat. Raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Syariat harus sesuai dengan perkembangan modern. Kaum ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern. Kemudian pendidikan harus bersifat universal. Umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statis. Kemudian Jamaluddin, yang kelima, Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 Masehi dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Ketika berusia 20 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasehat Sher Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Pada masa itu, Inggris mulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan, dan dalam pergolakan yang terjadi di Al-Afghani memilih pihak yang melawan golongan yang disokong oleh Inggris. Pihak pertama kalah dan Al-Afghani merasa lebih aman meninggalkan tanah tempat lahirnya dan pergi ke India di tahun 1869. Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. Yang A, kemunduran umat Islam bukan disebabkan karena Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi disebabkan oleh banyak faktor. Yang B, untuk mengembalikan kejayaan pada masa lalu dan menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali kepada ajaran yang murni dan Islam harus dipahami dengan akal dan kebebasan. Yang ketiga, corak pemerintahan otoritaris dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Yang D, tidak ada pemisahan antara agama dan politik Islamisme dan rasa solidaritas antar umat Islam harus dihidupkan kembali. Yang ke F, Muhammad Abduh
adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dilahirkan di Mesir pada tahun 1846 Masehi. Bapaknya bernama Abdul Hasan Hairullah, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Ibunya berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya meningkat sampai ke suku bangsa Umar ibnu al-Khattab pada tahun 1866 Masehi. Muhammad Abdurrahman meneruskan studinya ke Al-Azhar. Sewaktunya masih belajar di Al-Azhar, untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1871. Ketika Jamaluddin Al-Afghani menetap di Mesir, Muhammad Abduh menjadi muridnya yang paling setia. Pada tahun 1877, studinya di Al-Azhar selesai, kemudian mendapat gelar Ali. Lalu ia mulai mengajar pertama di Al-Azhar, kemudian dari Al-Ulum dan di rumahnya sendiri. Di antaranya karya beliau adalah buku Akhlak karangan Ibnu Miskawah, Muqaddimah Ibnu Khaldun, dan Sejarah Kebudayaan Eropa karangan Goisot. Terima kasih presentasi dari kelompok 1. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.